Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis NASA dan penonton YouTube Ersali Ayla Official. Nah, ini ya hari ini saya Oma Hani Wijayanti kebetulan ditemenin oleh Bapak Abdul Ghafur S.Farm APT atau apoteker ya. Nah, ini semua produk di sini itu atas lisensi dari Bapak Abdul Ghafur yang ada di sebelah saya. Selamat pagi Pak Ghafur. Ya, selamat pagi Bu. Ya, mohon disapa dulu ini pemirsanya. Selamat pagi teman-teman yang di rumah, yang menonton di mana saja. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, gimana Ibu lanjutnya kita? Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe, like, komen, kemudian share di semua media sosial teman-teman yang ada di sini yang menonton ya. Nah, di sini hari ini Pak Abdul kita Pak Ghafur ya panggilannya. Ada di sini kita spesial nih untuk membahas tentang ma'urud. Nah, jadi ini kan banyak sekali ya, ini kita kontennya Q&A, question dan answer. Oke. Nah, ini nanti saya bukakan beberapa pertanyaan ya Pak Ghafur di sini. Ini ada yang banyak sekali yang bertanya di grup atau yang langsung japri ke saya. Ini saya bukakan dulu supaya jelas ya ini. Nah, ini ada dari Mbak Teresia ya. Mbak Teresia ini stokis dari AB2861. Nah, beliau mengirim banyak sekali pertanyaan tentang ma'urud. Nah, ini salam santun, saya Wati dari Tangerang ingin bertanya untuk mendapatkan hasil permanen Mr. P harus menghabiskan berapa botol? Dan untuk menghasilkan panjang yang maksimal harus berapa banyak menghabiskan? Nah, itu pertanyaan satu, langsung dijawab atau pertanyaan yang lain dulu? Pak Satu aja. Satu dulu ya. Nah, ini pertanyaannya. Ini kita santai aja Bu ya. Santai aja ya santai. Biar nggak terlalu sepaneng. Betul. Tadi gimana hasilnya mau Nah, permanen? hasilnya ini mendapatkan hasil permanen Mr. P harus menghabiskan berapa botol nih? Oh, harus kalau mau hasil maksimal. Jadi gini sebenarnya Bu. Setiap orang itu patokannya beda-beda. Beda-beda itu nanti tergantung cara dia mijit juga. Terus yang perlu dipikirkan juga yang selanjutnya itu ini beneran mau permanen atau enggak. Itu karena ada beberapa kasus dan ini yang benar nyata ya, dia sudah dapat terus malah minta dikecilin Bu. Oh, ada, itu beneran ada testimoni itu ya? Ada, terus terang itu ada. Sudah maksimal besar tetapi malah minta dikecilin lagi. Dan itu kasusnya lucu. Jadi waktu dia sudah besar, dia ngehubungin saya waktu itu kan. Itu dia malah nanya, itu gimana cara ngecilinnya lagi? Lah saya tanya, emang kenapa mau dikecilin lagi? Dia bilang istrinya komplain. Kok jadi mirip kayak punya orang lain ya? Itu malah tanda tanya jadinya kan. Loh kok mirip punya orang lain, berarti istrinya pernah merasa punya orang lain dong. Gitu. Jadi beneran mau permanen atau enggak itu juga harus dipikirkan. Karena nanti treatmentnya beda kalau mau permanen. Nah, kalau untuk produk ini sendiri yang ma'urud ini memang kita desainnya tidak untuk permanen. Gitu, tidak untuk permanen. Kenapa tidak untuk permanen? Karena karena ini kan berizin BPOM Bu ya. Nah, jadi dosisnya itu sudah diatur BPOM untuk tidak permanen. Karena jangan sampai nanti orang itu malah ya kayak tadi itu Bu, udah besar pengennya dikecilin lagi. Dan memang semua produk pembesar penis itu pasti nanti akan kembali ke bentuk asal. Kalau tidak dilanjutkan pemijatannya gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir sih kebesaran apa gimana, enggak, nanti kalau nggak dipijat lagi juga akan kembali ke bentuk awalnya gitu sebenarnya. Terus kalau untuk hasilnya habis berapa botolnya gitu ya? Itu sebenarnya sih nggak bisa matok ya berapa. Yang bisa dipatok itu seberapa rutin dia melakukan pemijatan itu. Kalau metodenya sudah benar dilakukan selama sebulan, itu insya Allah hasilnya udah ada. Nah, kalau memang dirasa belum cukup, itu nanti bisa dilanjutkan 4 minggu lagi ke depan. 8 minggu. Gitu. Sesuai dengan di brosurnya, ada nggak brosurnya di sini? Ada ya. Di brosurnya itu ada. Kalau ngikut ini, itu insya Allah
hasilnya akan maksimal karena ini juga sebenarnya pemijatannya bukan asal-asalan tapi memang sudah research, ada jurnal yang mendukung ini dan itu jurnal dari Amerika sebenarnya. Jadi memang ini pemijatan bukan pemijatan biasa. Jadi nah, memang, jadi mungkin seperti yang di video saya pernah share itu ya Pak oh Gofur ya, ya, untuk nanti cara bisa pemijatan dilihat di itu. mana di sini Iya. sini. Gitu. Oke. Jadi mungkin intinya gini Pak Gofur ya. Ciptaan Tuhan saja tidak ada yang permanen. Betul nggak Pak Gofur? Iya. Iya, jadi manusia itu akan menua keriput. Nah, gitu kan. Jadi apalagi ini dengan ciptaan manusia, intinya gini, kita perlu merawat ya Pak Perlu Gofur ya. merawat. Nah, perawatan laki-laki dan perempuan itu sama, perlu dirawat. Jadi teman-teman mungkin yang mengharapkan ekspektasi ya, yang berekspektasi terlalu tinggi permanen, nanti malah bingung jadinya. Malah bingung jadinya ya. Jadi yang perlu dipahami adalah kita perlu perawatan. Mungkin seminggu berapa kali pakai ya Pak Gofur sebaiknya? Seminggu. Kalau memang ngoyo pengen besar ya cepat, itu memang harusnya tiap hari. Tiap hari ya. Nah, tiap hari kan nanti tergantung seberapa banyak dia meneteskan. Iya. Sedikit aja gitu. Nah, jadi setiap hari ya Pak Gofur. Bagusnya setiap hari dan kalau bisa dibantu sama pasangannya, Bu. Dibantu dengan pasangannya. Wah, jadi tambah romantis dong. Ya, hasilnya akan beda kalau cuma sendiri. Iya. Breast juga sama. Itu beda kalau pasangannya yang pijit hasilnya. Nah, entah itu nggak tahu ya, itu ada respon hormon apa gitu, mungkin hasilnya malah beda. Nah, tipsnya juga kalau memang mau pakai Maurut, kenapa saya bilang harus dibantu pasangannya? Karena supaya efek psikologis juga, jangan sampai nanti bapaknya pakai diem-diem, terus ada hasil yang berbeda. Gini, jadi pakai diem-diem, sekali ketemu sama ibunya kaget. Terus teriak lagi, kok kayak punya Pak RT ya? Wah, lebih kacau lagi kan? Iya. Jadi kalau istrinya yang pakai kan dia nggak kaget, oh kan itu saya yang bantuin besarin gitu. Jadi ya ada komunikasi lah istilahnya. Jadi sama-sama bahagia dan tahu ya Pak Gofur. Sama-sama bahagia dan tahu. Jadi nggak ya kaget kayak kasus yang tadi itu, loh kok kayak punya orang lain katanya, kan? Gimana gitu. Iya. Nah, ini ya tips dari Pak Gofur ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan. Salam santun, saya Ika Apriana dari Blora. Alhamdulillah yang saya nanti bisa bertanya seputar produk Maurut. Pas KDI Plus mau bertanya gak ada waktu. Untuk Maurut bisa buat penderita diabetes nggak ya yang Mr. P-nya sudah mati? Apakah bisa hidup berdiri lagi? Terima kasih. Maaf kalau pertanyaannya agak vulgar. Ini kontennya memang vulgar, Bu. Ini 18 plus. Ini 18 plus. Nah, ini monggo silahkan Pak Gofur dijawab. Ini beda kasus ya. Ini beda kasus. Jadi kasusnya itu dia sudah impotensi gara-gara diabetes. Iya, betul. Saran saya yang diobatin dulu itu diabetesnya. Diabetesnya dulu ya. Diabetesnya karena memang salah satu, memang orang yang diabetes itu punya potensi besar untuk terjadinya impotensi, itu memang iya. Dan kita di apoteker itu diajarkan kalau orang yang misalnya ada orang beli obat kuat nih Bu, di apotek, kita harus tanya, Bapak bisa ereksi apa enggak? Kalau nggak bisa ereksi percuma, obat kuat itu nggak akan bisa bikin ereksi. Nah berarti kalau memang ada gangguan di penisnya, apalagi itu karena diabetes, yang perlu di treatmentnya itu nanti diabetesnya dulu. Kalau Maurut terus terang bukan untuk bikin bisa ereksi lagi, beda fungsinya. Dia lebih ke membesarkan dan mengencangkan ya, kemudian jadi, juga menambah libido ya. Kalau memang dibantu pemijatan juga bisa, misalnya ada terapis yang bisa bisa bantu pijet untuk bikin ereksi lagi, nggak apa-apa dibantu pakai ini. Tapi kalau ini untuk mengobati ereksi, sejauh ini sih memang kita nggak desainnya ke situ sih sebenarnya, gitu. Karena impotensi itu ada banyak faktor penyebabnya Bu. Jadi kita harus cari tahu dulu. Nah karena ini faktornya mungkin karena diabetesnya dulu. Diabetesnya dulu ya. Tapi saya pernah mendapatkan testimoni loh Pak Gofur, beliau itu diabetes kemudian memakai Maurut dan bisa berdiri gitu. Walaupun alhamdulillah ini nanti mungkin akan saya sertakan ya foto-foto testimoninya, dan mungkin
bertahap begitu. Pertama agak tegang sedikit, kemudian terus diterapi, lama-lama bisa untuk berhubungan seks lagi. Oh iya, gitu. iya iya. Lanjut ya. Lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman ya, untuk kami mendukung channel ini supaya selalu mengunggah konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, Pak Gofur, kita lanjut lagi pertanyaannya nih. Ini dari siapa ya? Ini namanya kayaknya dari Mbak Teresia juga. Oh, Mbak Novina Linda. Mbak Novina Linda ya. Nah, untuk pria pengguna mak urut jika sudah berusia 50 tahun ke atas, apakah masih bisa bereaksi? Terima kasih. Oh, 50 ya? Iya, 50 tahun ke atas. Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah asal ya? masih bisa ereksi nggak masalah. Karena pemijatannya itu kan harus setengah ereksi. Asal masih bisa ereksi nggak masalah. Mau umur 50 atau 70 itu nanti nggak apa-apa, yang penting masih bisa ereksi aja. Oke. Jadi ini saya juga ada cerita yang dibalik itu. Saya tuh kan punya bapak. Nah, bapak itu kan sudah usia 60 tahun ke atas ya, hampir 70. Otomatis kan temennya kakek-kakek semua itu. Nah, di situ tuh ternyata pada curhat-curhatan, sesama kakek curhat-curhatan gitu. Jadi libidonya masih ada, tetapi Mr. P-nya itu sudah nggak berdiri gitu. Nah, mereka pada curhat ke ayah saya, kemudian ayah saya cerita ke saya, kan ada nggak produk untuk ini gitu. Nah, saya bawakan ini mak urutnya, ternyata luar biasa. Iya, jadi walaupun enggak sekencang dulu, tetapi paling enggak masih bisa ereksi dan memuaskan istrinya gitu. Dan itu benar-benar terjadi, Pak Gofur. Masya Allah. Bangga ya. Iya. Nah, ini lagi saya cari ya pertanyaannya dari Mas Aam dan Aska. Kayaknya ini nama anaknya nih, kontaknya. Mak urut itu terbuat dari minyak apa gitu. Iya. itu banyak yang nanya sih, banyak banget yang nanya. Memang kalau komponen yang ada di Indonesia itu ada minyak jahe, itu sehingga berolisan ekstrak. Ada olive oil, ada macam-macam. Nah, tapi ada satu bahan yang memang sama direktur itu pesan langsung beliau ke saya, itu nggak boleh dipublikasikan. Karena rahasia dapur ya. Karena rahasia dapur, apalagi sekarang kan banyak pemalsuan gitu kan. Tapi beliau bilang boleh ngasih tahu itu sumbernya dari mana. Gitu. Nah, itu memang dapatnya dari tanah Arab sana. Gitu. Jadi negara Timur Tengah sana ya, Pak Gofur ya. Nah, sudah jelas ya pertanyaannya. Jadi ada beberapa minyak yang tergabung gitu, seperti minyak jahe, olive oil, dan minyak-minyak dari negara Timur Tengah ya, Pak Gofur. Jadi memang itu kalau nggak dirahasiakan takutnya ini, Bu. Satu memang pemalsuan, ada kopi produk. Tapi tenang aja, itu sudah terregistrasi di BPOM. Jadi aman. Ya, yang jelasnya sudah terizin ya, sudah lolos ya, sudah lolos BPOM. Sama info juga, ini ke depannya kita kan mau ganti kemasan juga. Jadi nanti ada sedikit perubahan di kemasan, perubahan di ya semua nanti ada perubahan. Tapi efek tetap sama. Efek tetap sama. Oh iya, kemarin itu ada yang nanya, tapi secara langsung ini Pak Gofur, karena kan kemarin kita membahas untuk perubahan kemasan ya. Nah, itu ada yang bertanya gini, masih mengandung bioenergi kah produknya mak urut untuk selanjutnya gitu. Selalu ya. Itu yang selalu kita jaga sebenarnya, itu tentang bioenergi itu. Kalau ada yang penasaran bioenergi itu sebenarnya diapain sih gitu. Itu kita punya alat sendiri. Jadi minyak itu gimana? Jadi kalau di dunia farmasi itu ada yang namanya cabang ilmu radiofarmasi. Jadi senyawanya itu memang kita berikan semacam, ada alatnya, itu kita lewati sebuah, gimana ya kalau bahasnya radiasi mungkin agak serem ya, bukan radiasi sih sebenarnya, tapi sejenis itu
semacam kita lewati radiasi sehat, nah nanti itu akan merubah molekul-molekulnya di situ. Jadi itu yang nanti kita sebut dengan bioenergi itu. Dan itu memang beda Bu hasilnya, yang di bioenergi sama enggak. Itu beda banget. Iya. Nah, dia nggak tahu entah lebih mudah cepat untuk bersatu dengan tubuh apa gimana gitu. Saya juga belum terlalu banyak itu. Karena itu memang ada divisi sendiri itu khusus divisi sendiri dan itu alatnya custom. Oke. Jadi sudah terjawab tentang bioenergi. Nah, terus ini bukan tenaga dalam Bu ya. Jadi kalau ada yang mikir bioenergi tenaga dalam bukan yang iya. Memang sih ada yang tenaga dalam, terus ada yang musrik segala macam gitu takutnya ya. anggapnya gitu, itu bukan tenaga dalam, ini murni science. Iya, jadi ini sains dan medis ya. Sains medis. Kalau mau ditelaah lebih dalam lagi mungkin bisa dibuka namanya ilmu radiofarmasi. Jadi pemanfaatan radiologi di dunia farmasi itu ada. Oke, sudah terjawab. Kemudian ada lagi pertanyaan dari ini entah laki-laki atau perempuan, namanya Lim, bertanya begini, setelah kalau mau berhubungan seks, Mr. P itu harus dicuci atau boleh nggak setelah pemijatan langsung berhubungan seks gitu? Oh, pakai maurut maksudnya? Iya, pakai maurut. Oh, gitu. Bagusnya sih dicuci. Dicuci ya. Karena ini kan ini bukan pelumas. Nah, ini yang mau saya tegaskan juga, ini bukan pelumas. Ini untuk membantu proses pemijatan pembesaran tadi. Takutnya ini kenapa harus dicuci? Karena ini memang bukan didesain untuk berada di dalam vagina wanita. Takutnya nanti malah mengganggu flora normal yang ada di vagina itu tadi. Jadi bagusnya memang dicuci. Cuci bersih baru dipakai ya Pak. Dan kalau memang mau pakai pelumas ya pakai pelumas yang aman aja. Kan ada di apotek itu banyak. Nah, oke. Dan sebenarnya video yang cara pemijatan maurut itu sudah dibahas ya teman-teman, nanti bisa lihat lagi YouTube-nya untuk membahas tentang apakah boleh maurut ini dipakai ketika dia masih ada minyaknya, dipakai untuk berhubungan seks, itu sudah ada penjelasannya. Nah, mungkin sepertinya sudah habis Pak Gofur pertanyaannya tentang maurut. Ada tips khusus ya? Tips khusus ada sih satu mungkin. Ini karena sudah mulai banyak kasus ya, jangan sampai keulang. Kalau mau pakai maurut, bagusnya jangan sembarangan kombinasi dengan produk lain. Oh gitu. Ya, karena ada beberapa kasus dia coba kombinasi dengan produk lain ternyata malah burung ya. Iya. Mister Mia itu malah nggak bisa, ada yang nggak bisa berdiri, ada yang malah nggak bisa berdiri, ada yang malah kebas, Nah itu malah nggak ngefek, takutnya itu. Apalagi kalau sampai nggak bisa berdiri kan malah gimana? Kenapa nggak boleh dicampur? Karena memang setiap produk itu punya formulanya masing-masing gitu. Selain produk ini saya nggak tahu formulanya apa, karena nggak setiap produk itu dicampur malah cocok. Kalau di dunia farmasi itu ada istilahnya inkompatibilitas produk. Jadi begitu dicampur produknya bukan malah cocok tapi malah melemahkan. Itu ada. Bertolak belakang ya. Malah bertolak belakang. Ibarat kita minum obat pakai susu gitu. Itu kan takutnya malah menetralkan atau malah menimbulkan yang lebih buruk, misalnya kayak mematikan itu tadi. Nah, ini saya sampaikan kenapa? Karena memang udah beberapa kasus yang masuk ke kita itu kejadian Bu. Jangan sampai nanti malah maurutnya yang dijadikan masalah. Ya, itu sih juga banyak yang masuk konsultasi dengan saya, banyak sekali itu yang dikombinasikan tapi ternyata malah nggak bisa berdiri, kok kebas, koknya itu banyak sekali. Jadi ini teman-teman, kita sekali lagi ya tips dari Pak Gofur juga dari Oma khususnya ya, jangan mencampur produk maurut dengan produk yang lain, apalagi yang berbasis alkohol ya. Apalagi yang berbasis dengan alkohol itu jangan pernah dicampurkan atau dikombinasi lah, intinya gitu. Nah, mungkin sudah ya Pak Gofur? Satu lagi. Nah, ini terakhir masuk ke saya itu kan ada yang bukan komplain sih, nanya. Kenapa saya pakai maurut kok perih? Perih. Dia bilang perih. Nah, itu
setelah ditelusur ternyata kalau untuk kulit normal, ini kita bikin untuk kulit normal itu harusnya nggak perih. Oh, kalau kulit normal harusnya nggak perih. Harusnya nggak perih. Ketika perih itu bisa dipastikan pasti ada lecet. Gitu ya, berat luka Bu kena minyak atau kena apa kan pasti perih. Iya, gitu. iya. Nah, iya. tipsnya kalau memang nanti di Mr. P-nya itu ada lecet terus mau pakai Maurut, nanti di ini aja apa namanya? Dicuci pakai sabun dulu aja. Mr. P-nya baru pakai ini. Insya Allah itu nanti akan mengurangi perihnya. Ya, mengurangi peradangannya ya. Peradangannya. Jadi kalau pas masih lecet langsung dipakai ini pasti perih. Pasti perih itu. Karena emang iya, karena kan komposisi jahe ya. Iya, jahe lagi kan. Iya, luka ya perih. Iya, tapi sebenarnya itu perih yang menyembuhkan sih. Iya. Iya, komposisi dari jahe itu kan sebenarnya untuk mengatasi peradangan ya Pak Gufur ya kalau kita mau. Oke, mungkin Pak Gufur yang tutup deh, yang tutup. Monggo Ibu aja. Yang tutup. Oke, teman-teman jangan lupa ya subscribe, like dan komen, kemudian share ke semua media sosial teman-teman semua. Di sini semoga konten tentang Q&A-nya Maurut ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi.